Beberapa waktu yang lalu saya ditanya ini, Bang, gimana sih caranya jadi PNS? Oke, jadi PNS itu pada dasarnya gampang-gampang sulit. Bisa dikatakan sulit kalau kita tidak ada persiapan, tapi bisa dikatakan mudah kalau kita ada persiapan. Yang pertama dan yang pasti adalah kita harus mempersiapkan tesnya. Tes awal tuh dinamakan dengan tes CAT. Tes dari CAT itu ada 3. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan, yang kedua adalah tes intelijensi umum atau disingkat TIU, yang ketiga adalah tes kepribadian atau yang seringkali disingkat menjadi TKP. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan itu adalah tes yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, sejarahnya, kemerdekaannya, bahkan ada terselip beberapa undang-undang. Akan lebih bagus lagi kalau Anda memahami undang-undang yang terbaru, tapi itu tidak fokus utama. Untuk pelajarannya sendiri, Anda bisa mempelajari buku-buku sejarah anak-anak SMA atau SMP. Yang kedua adalah buku-buku PPKN. Anda juga bisa mempelajari buku undang-undang dasar. Biasanya kalau tes undang-undang tuh seringkali kita tuh lupa-lupa ingat itu. Apa undang-undang ini, nomor berapa, pasal ini. Oleh karena itu memang penting sekali sih untuk mempelajari undang-undang dasar. Ya terutama itu kalau punya buku UUD yang kecil itu aja pelajarin. Yang kedua, untuk masalah tes wawasan kebangsaan, kita memang harus belajar sejarah. Sejarah itu banyak, sejarah tentang kerajaan, sejarah tentang kemerdekaan Indonesia, proklamasi. Biasanya itu paling sering tuh yang BPUPKI. BPUPKI gimana kronologinya, siapa tokohnya. Jadi setelah kita menyelesaikan tes wawasan kebangsaan, kita akan mengerjakan lanjut soal ke tes intelijensi umum. Jadi tes intelijensi umum itu berkaitan dengan penalaran angka, logika, bangun dan ruang, dan semua hal yang berkaitan dengan akademis matematis. Soal-soal yang biasanya muncul di tes intelijensi umum adalah deret aritmatika. Itu paling banyak itu deret aritmatika. Yang kedua adalah tes bangun dan ruang. Cuman tes bangun dan ruang presentasinya itu biasanya sedikit aja, nggak terlalu banyak seperti deret aritmatika. Selanjutnya adalah tes penalaran logika, di mana kita akan dilihatkan dengan gambar, di mana bentuk ini akan jadi apa, seperti apa, itu pelajari saja. Jadi di tes soal tes CAT itu juga ada tes mengecoh, misalnya seperti Budi lebih muda daripada Suci 2 tahun, sementara Suci lebih tua daripada Erni 5 tahun. Berapakah usia Suci saat ini? Atau berapakah usia Suci 2 tahun lagi? Begitu biasanya soal-soal mengecoh seperti itu. Dan rangkaian terakhir adalah di tes CAT adalah tes kepribadian atau disingkat dengan TKP. Jadi TKP ini soal yang bisa dikatakan gampang, bisa dikatakan sulit. Karena apa? Dikatakan gampang, dikatakan sulit. Karena soalnya itu kebanyakan jawabannya mengecoh, hampir-hampir mirip. Kita diharuskan untuk memilih jawaban yang paling tepat. Jadi syarat untuk ada triknya nih. Syarat untuk mengerjakan atau memilih jawaban di tes kepribadian adalah jawaban yang terlihat baik lah, pokoknya istilahnya itu checking good lah. Jawab saja yang sesuai, yang terlihat baik. Tidak perlu lah untuk mengerjakan atau menjawab sesuai kepribadian kalian, karena ini memang agak tricky dalam menjawab. Itulah beberapa hal-hal soal-soal untuk menjawab tes dalam mendaftar PNS. Semoga teman-teman yang pada tahun ini atau tahun yang akan datang, yang dahulunya gagal, akan sukses dalam mengerjakan soal tes CAT sehingga Anda bisa menjadi PNS abdi negara. Kami tunggu kedatangannya dan jangan lupa like and subscribe.